Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Pada episode kali ini kita ingin melanjutkan episode sebelumnya di mana Venus Aquatic tuh lagi mau ternak ikan canabarka. Jadi kita baru mendatangkan amunisi baru. Jadi kan kemarin kita udah dapat satu pasang canabarka, tapi kan kurang seru ya. Kalau cuma satu pasang, kita mendatangkan satu pasang lagi supaya anaknya banyak. Kalau anaknya banyak kan lebih cepat jadi sultan. Dan hari ini pada episode kali ini saya tidak sendirian karena di sini saya ditemanin oleh Bang Fajar Arif dan ini Kang Fis, bukan Bang Fis. Jadi ini dari Sunda. Dari mana? Cipanas Puncak. Cipanas Puncak. Jadi ini Kang Fis. Lo ini beneran Bang Fajar Arif. Jadi ini masing-masing udah berat ya. Ya udah istirahat bener. Gak apa-apa. Jadi mereka udah bantu saya berburu nih ya. Jadi ini satu dari Temanggung, satu dari Jogja. Canabarkanya kita datangkan ke Venus Aquatic untuk diternak gitu. Betul ya? Dari Temanggung ya? Magelang, Pak. Magelang, oh ya. Bang Pis, saya KW. Oke, lupa saya. Jadi kita baru kedatangan 2 canabarka jumbo. Ini udah siap ternak. Jadi kalau yang namanya ternak canabarka itu kita gak mau yang tanggung-tanggung. Jadi kita pengen kualitas terbaik. Dan menurut saya ini, saya udah mengutus nih si Kang Fis sama Fajar Arif ini untuk mencari canabarka terbaik. Coba deh dikasih lihat canabarka yang hasil hunting kalian ini. Nah, dikasih lihat. Nih jadi kita katanya sepasang. Nih sepasang jumboan. Dua-duanya katanya high quality nih. Saya minta tolong 2 influencer terkenal nih buat nyariin hunting buat Venus Aquatic nih. Kualitas terbaik katanya. Kita sama-sama review ya. Kita sama-sama kasih lihat. Kenapa? Kalau ternak ikan jangan yang tanggung-tanggung. Harus kasih yang kualitas terbaik. Karena kalau yang namanya ikan itu seperti manusia juga. Gennya itu terbawa lah. Kalau orang tuanya bagus, anak-anaknya juga pasti ikut bagus gitu. Jadi kalau kita ternak yang tanggung-tanggung, hasilnya juga tanggung-tanggung. Jadi kita lihat ya, ini seberapa bagus 2 ikan kita dialangin biar jangan sampai loncat. Kalau loncat nangis juga. Bantu itu dong. Jadi biar jelas teman-teman, kita lihat dari samping ya. Oke. Jadi ini canabarkanya Kang Fajar, Bang Fajar Arif. Oke. Aduh. Kita lihat. Mungkin airnya dikurangin kali biar ini. Airnya dikurangin dikit kali ya. Pakai. Nah, ini sekilas kita lihat sambil ngurangin air. Jadi ini ikannya ini dong, orangnya kesini dong. Oh ya, sambil nguras ya. Nih kalau Kang Fajar Arif beneran agak segan saya suruh nyuruhnya. Tapi karena ini KW supernya dari Magelang, ya gak apa-apa, bantu nguras dulu. Jadi sambil kita lihat. Jadi ini salah satu contoh canabarka bagus, kualitas bagus, pilihan Kang Fajar ya, pakai P. Ini salah satu kualitas yang bagus. Kenapa? Kita lihat dotnya itu. Jadi kalau yang namanya canabarka itu seperti stewarti juga, mereka dinilai bagusnya itu dari dotnya. Semakin banyak dot hitam, itu semakin bagus. Yang kedua, dilihat juga dari gondrongnya. Semakin gondrong dia, semakin bagus juga. Ini salah satu yang oke banget. Dan dia ini ukurannya udah kurang lebih 45 cm lah. Jadi kalau yang namanya ikan canabarka itu dia bisa tumbuh sampai 80 90 cm. Bahkan saya pernah lihat yang 100 cm. Tapi yang kita pakai untuk ternak itu yang ukuran 45 cm aja. Kenapa? Karena kalau yang
terlalu besar, ibaratnya udah afkir, udah kakek nenek. Udah kakek nenek, mau diternakin kan susah. Justru kalau yang Joss itu buat diternakin tuh yang masih muda-muda seperti ini. Nah, kita lihat nih, kualitasnya oke banget ya. Oke, jadi kalau yang 80 kalau 80-90 cm itu ya udah afkir lah. Tapi kalau yang ukuran segini nih pas banget. Seperti juga Cana Auranti ya teman-teman. Cana Auranti yang katanya jadi berhasil diternak itu ukurannya bahkan 30 sentian. Jadi bukan Auranti yang 40-50 cm tapi ukuran 30 sentian yang berhasil. Bahkan kalau teman-teman tahu ukuran 14-16 cm itu Cana Auranti udah bisa ngebola-ngebola gitu. Jadi walaupun Cana Auranti maksimalnya 60-70 cm tapi ya dari ukuran 30 sentian udah bisa di breeding gitu. Dan ini nih Cana Barkanya Kang Fajar ya ini cukup bagus gitu. Jadi ini hampir pasti laki ini. Tuh gondrong. Mantap. Oke, jadi ini oke banget lah. Ini calon indukan super. Karena ada juga yang indukan tapi kurang gondrong gitu. Kurang gondrong, kurang bagus markingnya. Akhirnya kalau diternak pun udah jadi nanti gak laku gitu. Jadi teman-teman harus tahu Cana Barka itu seperti Cana Supret juga, seperti Cana Supret, Arwana Supret. Jadi tergantung kualitas. Biar gede tapi kalau kualitasnya kurang bagus juga kurang laku. Tapi kalau kecil kualitasnya bagus orang rebutan gitu. Nah, ini yang Cana Barka kedua, ini indukan kedua hasil huntingnya Bang Pis ya. Kang Pis, Manfish kali. Nah itu ini kualitasnya lebih bagus nih dibanding ikannya Bang Fajar. Kenapa lebih bagus? Karena dari atas saya udah kelihatan nih, lebih gondrong, lebih kewer-kewer. Bisa dilihat tuh, gondrong kewer-kewer. Dan ini ikannya sehat banget ya. Dua-duanya oke banget lah. Dan kalau dari sisi, aduh, nyaris aja. Oke, pelan-pelan. Jadi dari dotnya oke, gondrongnya oke. Pokoknya ini oke banget lah. Mungkin ambil plastik dong, biar kita bisa lihat dari samping ya kualitas ikan ini. Jadi ini kalau dibanding dua ikan ini, dua-duanya bagus, tapi yang ini lebih bagus. Gitu. Kita lihat ini rimnya, ini kan karena lagi di siropom aja dia agak butek. Tapi kalau nanti udah di akuarium pasti dia oke banget. Gitu. Bisa dilihat ya. Jadi ini calon indukan Cana Barka Venus Aquatic. Jadi kita udah punya satu pasang. Ini pasangan baru, pengantin baru. Dua-duanya high quality. Jadi kita gak mau ternak yang tanggung-tanggung. Sebentar kita mau lihat dari samping ya. Dari kita masukin ke plastik. Awas loncat. Atasnya mesti ditutup biar tidak loncat. Karena kalau loncat patah tulang, waduh itu bisa rugi besar. Oke. Jadi kalau masukin ikan juga harus pastikan kepalanya duluan ya teman-teman ya. Biar apa? Biar kalau loncat kita tahu dia loncatnya kemana. Jadi ikan cana itu nggak bisa backflip. Backflip itu loncat belakang gitu, nggak bisa teman-teman. Dia pasti loncatnya ke depan. Oke, diangkat. Nih bisa dilihat nih dari samping. Kualitasnya top Marco Top. Pilihan dari ini ikannya Kang Fish. Nah, ini juga dipegang dong. Ini Kang Fish pegang ikannya Kang Fish. Nah, ini ikannya Bang Fajar. Ini juga kualitasnya Joss. Top Marco Top. Bisa dilihat tuh, gondrong kewer-kewer. Juga fin atau rim finnya gondrong. Dan yang paling oke nih, yang paling saya suka ini
kayak apa? Cupang blue rim, ini Barca red rim gitu. Mungkin bisa dikasih lihat. Ya. Ya, ikannya bagus, sehat, mantap. Kualitasnya juara lah. Ini kalau ada kontes Cana Barca, ini dua-duanya kandidat juara. Tapi ada satu sayangnya teman-teman. Jadi walau dua-duanya bagus, dua-duanya ini cowok teman-teman. Dua-duanya laki-laki. Jadi saya kena prank ini. Saya mau belinya sepasang, tapi ternyata dia sepasang laki-laki gitu. Jadi tidak bisa buat di breeding. Jadi kita harus cari wanitanya. Jadi ya kita harus menunda nih kesempatan punya pasangan baru. Tapi tenang aja teman-teman. Oh iya, jadi saya jelasin juga ya. Jadi ini kalau ada teman-teman yang ditawarin ikan Cana Barca atau cupang atau apa, dibilang sepasang, jangan asal percaya. Karena bisa jadi dia sepasang lesbi, sepasang cewek, atau sepasang cowok. Seperti hari ini nih contohnya. Saya dijanjiin sepasang, tapi ternyata dua-duanya cowok. Kenapa dua-duanya cowok? Buat teman-teman yang belum ngeh, seperti yang di episode sebelumnya ya, bisa dilihat, udah dijelasin panjang lebar juga. Bedanya Cana Barca cewek dan cowok. Kalau Cana Barca cewek, itu dotnya di sini itu nggak terlalu banyak, jadi dotnya sedikit dan finnya nggak bisa gondrong kewer-kewer kayak kedua ikan ini. Jadi kedua ikan ini seperti teman-teman lihat gondrong kewer-kewer, selain itu dotnya banyak, itu udah pasti cowok. Kalau cewek itu dotnya sedikit dan tidak gondrong kewer-kewer. Selain itu di ekornya, rim belakangnya itu biasanya cewek itu tidak merah. Kalau cowok itu merah seperti ini, seperti cupang blue rim gitu. Kalau yang cewek biasanya nggak merah seperti itu, ya. Ini udah pasti cowok nih. Jadi saya sedikit sedih karena gak dapat satu pasang. Tapi ya sisi positifnya, kedua Barca ini punya kualitas yang top marko top gitu. Ya kagak salah lah matanya Bang Pajar dan Kang Fis ini matanya masih tajam lah cari. Ya mereka dari India ini baru pulang ya. Baru pulang apa dideportasi? Oh kayak deportasi. dari India ini, tapi udah mirip lah sama orang India. Cuma sayangnya dideportasi, cuma pulang-pulang ini bawa Cana Barca buat ongkos pulang katanya, ongkos mudik, lumayan lah nutup ongkos pesawat gitu. Jadi ya gitu teman-teman, video kita pada kali ini. Nanti kita akan lanjutin lagi videonya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, karena perjalanan kita dalam proses breeding Barca ini masih sangat panjang. Jadi kita udah dapat 2 calon ayah dari calon induk lah. Tapi dua-duanya laki-laki, kita bakal dapetin yang ceweknya. Nah mungkin ini, tapi ini masih kecil-kecil nih. Ini masih kecil-kecil, nanti dibilang pedofilia lagi. Jadi ini contoh Barca cewek nih, tapi masih terlalu kecil deh ya. Masih terlalu kecil, gak mungkin kan dia kawinin yang kecil gini. Jadi kalau teman-teman mau breeding Barca juga ukurannya harus seimbang ya. Gak bisa ini mentang-mentang ini cowok kita gabungin sama ini bocil, biar cewek juga pasti disantap dia, pasti dilahap. Ini juga kalau sepenerawangan saya ini juga female ini, tapi masih kecil. Kalau digabung sama ini om-om nggak bisa teman-teman, nanti bisa dihajar. Nah kalau ini aduh jatuh, copot. Ini hampir pasti juga cowok teman-teman. Lihat rimnya dan segalanya ya. Selain lihat analnya, kalau saya nggak terlalu suka lihat analnya. Gitu apa dilarang agama. Lihat-lihat kelamin ya. Itu. Tapi saya lihat dari bentuk fisiknya ya udah tahu dia cewek apa cowok. Nah kalau ini kemungkinan besar ada, kalau masih kecil agak susah kelihatan.
Masih kecil agak susah kelihatan. Ini tapi kemungkinan cowok juga. Jadi yang kayaknya cewek ini 2, tapi masih terlalu kecil. Kalau kita gedein, waduh ini masih bisa 10 tahun lagi kita ternaknya. Tapi tenang, nanti kita utus lagi nih si Kang Fis dan Bang Pajar Arif berangkat lagi ke Perindapan cari Auranti cewek. Siap? Paspor, visa, apa jalan kaki aja kali ya? Jalan kaki, Pak. Jalan kaki ya? Apa? Oh ya, cari Barka. Pokoknya tugasnya cari Barka yang cewek. Jangan, tadi saya ngomong apa? Oh, Auranti udah banyak. Udah banyak, bejibun banget, gak perlu. Nanti kita impor ya. Kalau Barka ini, denger ini makin susah ini ke depannya. Makanya kalau kita gak ternakin, ya repot lah. Makanya nanti, ini mumpung masih bisa didatangkan, nanti bantu saya cari yang female-nya ya. Nanti kita kesana, nanti dikasih kayak karpet ajaib. Kayak pintu kemana saja lah biar cepet. Soalnya kalau pakai pesawat mahal lah. Oh my god! Wow! Kita adanya pintu kemana saja. Oke, jadi itu aja. Jangan lupa ikutin terus channel Venus Aquatic. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita bawa ke sana. Yuk bawa. Ini kita kasih lihat gudang tempat breeding kita. Oke, bawa. Nih yang gedenya dulu aja, yang gede. Karena kalau yang kecil-kecil ini nanti kita masukin akuarium buat pembesaran. Syukur-syukur laku gitu buat tambah-tambah modal lah, tambah-tambah ongkos. Yang kecil buat jualan lah. Tapi kalau yang gede-gede gini kita siapin buat ternak. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kita udah siapin kolam-kolam. Di sana juga ada kolam-kolam banyak. Itu kita siapin buat breeding Channa Barca. Kenapa? Kalau di akuarium mereka sulit lah gitu. Tapi kalau di kolam tempatnya luas, terus dingin-dingin gimana gitu, nanti mereka lebih cepat mau ngebolanya. Kalau di akuarium kan agak nerawang ya, mungkin dia malu-malu. Tapi kalau teman-teman bisa lihat, ini kolamnya kita besar-besar. Selain itu juga hitam gelap, kan cocok banget buat ya kayak gitu. Jadi doain aja, moga-moga berhasil. Oh ya, ini kolam baru kita juga. Kita senang bikin kolam. Nih hobi kita bikin kolam. Karena emang tukang ikan. Emang kita jualan ikan, bukan sultan. Bukan nih ternak Barca biar jadi sultan. Oke? Nanti kita mau lepasin. Tapi karena memakan proses waktu lama, udah sampai ini aja videonya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.